Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Perdina Nursidika akan melakukan pelaporan hasil penelitian saya yang merupakan hibah kompetitif dari APPM Unjani. Adapun judul dari penelitian saya beserta rekan saya yaitu potensi ekstrak air Caulerpa lentilifera sebagai bahan baku untuk pembersih organ kewanitaan. Di sini kami ada dua timnya, yaitu saya sendiri Perdina Nursidika dan Firda Rahmawati MSI serta mahasiswa yaitu Komalasari. Yang melatar belakangi dari penelitian kami adalah banyaknya angka vaginitis atau penyakit pada organ kewanitaan yang disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, kemudian virus, dan sebagainya. Angkanya cukup tinggi di Indonesia maupun di dunia. Untuk angka vaginitis sendiri di Indonesia tercatat pada tahun 2021 yaitu sekitar lebih dari 30%. Sehingga hal ini menyebabkan para wanita mencari alternatif untuk mengatasinya. Selain pergi ke dokter, namun sebelumnya banyak dilakukan cara-cara oleh wanita tersebut untuk mengatasi gejala-gejala ringan dari vaginitis ini seperti gatal, kemudian keputihan, dan sebagainya. Sehingga wanita ini banyak yang beralih menggunakan produk pembersih kewanitaan atau hygiene woman product. Di sini diduga atau para wanita yang menggunakan produk ini beranggapan bahwa produk-produk ini bisa mengatasi permasalahan kewanitaan seperti vaginosis, keputihan maupun vaginitis. Namun hasil dari beberapa penelitian ada risikonya ketika menggunakan produk pembersih kewanitaan ini, dan pada tahun 2020 ditemukan banyak zat-zat yang terkandung di produk pembersih kewanitaan ini yang karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Diduga produk-produk tersebut adalah senyawa volatil organik. Apabila para wanita yang menggunakan hygiene woman product ini menggunakannya secara rutin, maka bisa berisiko adanya kanker. Kemudian masalah lain ketika menggunakan produk kewanitaan ini adalah iritasi terhadap organ kewanitaan. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap bahan baku yang aman untuk produk tersebut yang bisa efektif untuk mengatasi masalah kewanitaan dan juga aman ketika digunakan dalam jangka waktu yang tidak singkat. Salah satu produk alam yang sekarang sudah mulai dilakukan penelitiannya adalah pada produk alam bahari. Dan di sini prinsipnya untuk produk kewanitaan ini, apapun produknya, asal bisa dilakukan, asal bisa mengatasi permasalahan kewanitaan, kemudian juga menjaga tingkat pH fisiologis vagina yang asam. Dan salah satu produk yang berpotensi terhadap hal tersebut adalah salah satu kelompok alga hijau, yaitu Caulerpa lentilifera, yang memiliki sifat antimikroba, kemudian bersifat prebiotik juga, sehingga dia dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat. Lactobacillus acidophilus, salah satu bakteri asam laktat ini banyak terdapat di organ kewanitaan yang merupakan mikroflora normal dari vagina dan menjaga lingkungan vagina untuk tetap asam, kemudian menjaga juga lingkungan vagina ini dari bakteri-bakteri patogen atau mikroba patogen lainnya. Sehingga bakteri ini penting dalam jumlah yang seimbang di dalam vagina. Dan di sini Caulerpa lentilifera sendiri memiliki sifat anti jamur. Kandungan-kandungan dari Caulerpa lentilifera ini memiliki kandungan anti jamur yang berasal dari asam lemak yang terkandung di dalam Caulerpa lentilifera. Kemudian juga
bersifat prebiotik yang bisa mempertahankan jumlah bakteri asam laktat, salah satunya adalah Lactobacillus acidophilus, sehingga berpotensi sebagai bahan baku untuk produk kewanitaan. Untuk rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ekstrak air Cauler palentilifera ini dapat menghambat jamur penyebab kandidiasis, dan apakah bisa berfungsi juga sebagai prebiotik yang dapat meningkatkan pertumbuhan Lactobacillus acidophilus, dan apakah bisa menjadi kandidat bahan baku untuk produk pembersih kewanitaan. Untuk tujuan penelitiannya adalah melakukan uji anti jamur terhadap Candida albicans. Candida albicans merupakan jamur yang banyak menginfeksi wanita di Indonesia maupun di dunia. Kemudian apakah untuk tujuan penelitian yang kedua adalah uji prebiotik ekstrak air terhadap pertumbuhan Lactobacillus dan menguji potensi ekstrak air Cauler palentilifera untuk bahan baku produk pembersih kewanitaan. Urgensi penelitiannya ini adalah hasil penelitian dapat bermanfaat bagi wanita pengguna produk pembersih kewanitaan, sehingga menggunakan produk yang aman dan bermanfaat. Kemudian potensi dari hasil penelitian ini adalah bahan baku ini bisa menjadi paten untuk produk bahan baku pembersih kewanitaan. Untuk peta jalan penelitian di sini diawali dengan proses ekstraksi, kemudian dilakukan uji antimikroba dan probiotiknya, kemudian dilakukan uji efektivitas produk pembersih kewanitaannya, dan luaran dari penelitiannya adalah publikasi hasil penelitian dan haki. Metode penelitiannya diawali dengan persiapan dari jamur patogennya yaitu Candida albicans, kemudian ekstraksi Caulerpa-nya dengan air, kemudian uji kualitas simplisia dan fitokimianya. Kemudian setelah semua persiapan dilakukan, maka akan dilakukan pengujian aktivitasnya sebagai anti jamur, kemudian sebagai prebiotik. Adapun metode pengujian aktivitas prebiotiknya menggunakan modifikasi koefisien fenol. Dan setelah teruji semua sebagai anti jamur yang baik, kemudian dapat juga bersifat prebiotik, maka dilanjutkan dengan pembuatan produk pembersih kewanitaan. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil. Di sini ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut Aquades didapat rendemennya 0,23%. Kemudian karakteristik simplisianya kadar abu totalnya 39,32%. Di sini cukup tinggi untuk kadar abu totalnya, menunjukkan bahwa alga ini atau Cauler palentilifera ini memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Kemudian kadar abu tidak larut asam dan kadar abu larut airnya 0,075% dan 4,05%. Dari hasil penapisan fitokimia didapatkan ekstrak mengandung alkaloid, flavonoid, dan saponin. Di sini alkaloid, flavonoid, dan saponin itu beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kandungan fitokimia ini bersifat anti jamur, sehingga berpotensi sebagai penghambat untuk Candida albicans yang sering menginfeksi manusia. Kemudian di sini juga ada alkaloid. Alkaloid menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan bahwa alkaloid ini bersifat prebiotik juga yang memiliki sifat antioksidan. Kemudian beberapa polisakarida atau fiber yang ada di Cauler palentilifera ini juga bersifat prebiotik. Hasil uji anti jamur terhadap Candida albicans di sini ekstrak Cauler palentilifera dapat menghambat jamur uji yaitu Candida albicans dengan konsentrasi hambat minimum atau KHM atau MIC pada konsentrasi 256 mikrogram per mili. Angka ini
menunjukkan bahwa ekstrak berpotensi sebagai anti jamur yang cukup kuat. Kemudian kenapa seperti itu, kenapa dia memiliki kemampuan dalam menghambat Candida albicans? Karena selain tadi memiliki kandungan fitokimia yang berpotensi sebagai anti jamur, juga ekstrak larva Lentilifera ini mengandung asam lemak rantai pendek dan sedang yang berpotensi sebagai anti jamur. Kemudian ini hasil uji aktivitas untuk prebiotiknya. Jadi kami membandingkan dengan beberapa sabun komersil yang sering digunakan oleh wanita di Indonesia dengan kode sabun P dan sabun B. Dengan berbagai konsentrasi, di paling rendah konsentrasi 4% hingga yang paling tinggi 10%. Kemudian dikontakkan juga dengan waktu yang 2 menit hingga 10 menit. Kemudian di sini dapat terlihat bahwa ekstrak Caulerpa lentilifera di sini dapat menumbuhkan bakteri Lactobacillus. Jadi bakteri Lactobacillus yang memangnya harus ada di dalam lingkungan vagina ini, ketika dipaparkan oleh ekstrak Caulerpa lentilifera, pertumbuhannya tetap terjaga. Berbeda dengan sabun P dan sabun B yang menghambat pertumbuhannya kurang dari ekstrak. Sehingga hal ini menunjukkan ekstrak lebih baik daripada sabun P dan sabun B. Kenapa kenapa Lactobacillus acidophilus ini harus ada di dalam lingkungan vagina dan pertumbuhannya tidak boleh hilang? Karena lingkungan vagina ini memiliki mikroflora normal, yaitu bakteri-bakteri asam laktat yang melindungi lingkungan vagina dari serangan bakteri-bakteri patogen. Karena bakteri asam laktat ini melindungi vagina, melindungi lingkungan epitel dari vagina dari bakteri patogen. Kemudian dia juga menjaga pH asam agar lingkungan vagina juga terlindungi dari bakteri atau mikroba patogen lainnya. Jadi kesimpulannya, Lactobacillus acidophilus ini memang harus selalu terjaga konsentrasinya, dan dengan dipapar oleh sabun P dan sabun B yang merupakan produk komersil di sini, itu justru Lactobacillus acidophilusnya jadi terhambat pertumbuhannya, sehingga hal ini dikhawatirkan apabila penggunaan sabun P dan sabun B yang terus-menerus akan menghilangkan keseimbangan dari bakteri Lactobacillus acidophilus di di organ kewanitaan, sehingga lingkungan organ kewanitaannya tidak terjaga dan malah menimbulkan infeksi-infeksi sekunder yang terjadi. Kemudian setelah dinyatakan ekstrak tersebut baik sebagai anti jamur terhadap Candida albicans dengan tadi konsentrasi hambat minimumnya 256 mikrogram per mili, kemudian dia juga baik sebagai prebiotik, kami melanjutkan dengan formulasi. Di sini ada beberapa, kami triplo melakukan 3 kali pengujian. Di sini dilakukan beberapa formulasi dengan konsentrasi zat pembawa yang dibedakan agar mengetahui mana yang paling baik dalam membentuk formula sabunnya. Maka di sini ada sabun A, sabun B, dan sabun C. Di sini kami membentuk sabunnya cair seperti sabun-sabun pembersih kewanitaan pada umumnya. Kemudian warnanya putih, dan baunya ini kami tambahkan bau yang aman, bau dari
minyak atsiri yang aman juga. Kemudian dicek pH-nya selama 1 bulan. Di sini pH-nya tetap dalam kondisi pH asam. Kemudian setelah kami lakukan pengujian homogenitas, di sini produk sabunnya setelah disimpan dalam waktu 1 bulan pun terlihat masih homogen. Kemudian untuk uji tinggi busa, ini untuk estetika sabun ada busanya, meskipun busanya tidak terlalu tinggi, namun dia menunjukkan bahwa sabun ini memiliki atau memperlihatkan adanya busa. Setelah dilakukan uji iritasi juga, ini yang penting untuk kenyamanan pengguna, uji iritasi dilakukan selama 1 bulan. Ini meskipun uji iritasinya masih sederhana, masih kepada kami sebagai penelitinya, itu dikontakkan setiap hari selama 2 menit, itu tidak menimbulkan adanya reaksi iritasi, sehingga hasil formulasi sabun ini cukup baik dari segi formula, kemudian dari segi fungsi, dan dari segi estetika sudah dinyatakan cukup baik. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak air Caulerpa lentilifera dapat menghambat Candida albicans, jamur Candida albicans yang sering menginfeksi wanita, dengan konsentrasi hambat minimum yang cukup baik, pada 256 mikrogram per mili. Kemudian ekstrak Caulerpa lentilifera juga di sini bersifat prebiotik, dengan dia dapat menjaga dan bahkan meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus acidophilus, pada konsentrasi terendah 2% dengan waktu kontak yang singkat juga, yaitu 2 menit. Kemudian di sini ekstrak air Caulerpa lentilifera juga setelah dilakukan formulasi bisa bercampur baik dengan bahan-bahan pembawanya dan tidak menimbulkan iritasi, sehingga berpotensi sebagai bahan baku untuk sabun pembersih kewanitaan. Untuk rencana lanjutan penelitiannya, kami akan mengembangkan produk formulasi dari sabun kewanitaan ini menjadi produk yang lebih sesuai standar lagi. Jadi kami akan melakukan uji-uji lebih lanjut untuk lebih memastikan formulanya aman digunakan. Kemudian sebelumnya dilakukan uji iritasi yang masih sederhana. Kedepannya kami akan melakukan uji ini secara in vivo yang lebih bisa teruji untuk penggunaan yang bisa lebih aplikatif dan bisa dipatenkan sebagai formulasi yang standar. Dari hasil penelitian ini sudah ada luaran penelitian, yaitu publikasi pada jurnal Sinta 3, yaitu jurnal Medica Kartika, sedang dalam proses revisi, kemudian sedang dalam proses editorial. Kemudian di sini juga sudah dilakukan pendaftaran haki untuk formulasinya. Kemudian untuk jurnal keduanya sedang tahap penyusunan karena menunggu jurnal yang pertama publish agar kami melakukan lanjutan dari jurnal yang pertama. Dan rencana judul untuk jurnal yang kedua ini adalah mengenai formulasinya. Formulasi sabun pembersih kewanitaan dengan bahan dasar ekstrak air Caulerpa lentilifera. Direncanakan juga jurnal ini akan dipublikasi pada jurnal Sinta 3, yaitu jurnal Saintex. Demikian laporan hasil penelitian dari saya, Ferdina Nursidika dan Firda Rahmawati dari program studi TLMD 4. Terima kasih.